bantu kami dengan subscribe, like, dan share. Agar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Jazakumullah khairan katsiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa beriman dengan adanya jin dan syaitan adalah sebuah kewajiban. Karena yang mengingkarinya bisa kafir. Karena jin disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya disuruh untuk beribadah kepadaku. Disebutkan jin kemudian manusia karena itu urutan penciptaan. Jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Jin lebih dulu menghuni bumi dibandingkan manusia. Karena jin ini sebelum manusia diciptakan sudah menghuni bumi ini. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan tabiat jin itu lebih banyak yang kufur daripada beriman, makanya mereka merusak. Mereka suka merusak bumi, menumpahkan darah di bumi, dan begitu seterusnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang pertama kali Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, ketika itu malaikat sempat protes dan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Padahal kami ya Rabb adalah umat yang senantiasa bertasbih dan memujimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kalian tidak tahu. Ya. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, malaikat baru tahu bahwa di antara turunan-turunan manusia ada yang menjadi nabi dan rasul. Ada yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mereka para malaikat. Artinya manusia berbeda dengan jin, karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus dari kalangan jin. Nabi dan rasul itu ada dari manusia saja. Jin hanya mengikuti nabi dari manusia. Dan jin Allah takdirkan tidak bisa dilihat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, maksudnya jin dan syaitan, mampu melihat kita, dia dan kesekutunya, dia dan kabilahnya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia melihat kalian dan kabilahnya di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa menggambarkan mereka seperti apa, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya. Tetapi Rasul hanya mensifatkan bahwa rupa mereka itu buruk dan menakutkan. Tapi tidak ada manusia yang mampu melihat seperti apa bentuk mereka. Akan tetapi mereka bisa tasyakul. Tasyakul itu artinya beralih rupa. Dan kebanyakan beralih rupa itu kepada binatang-binatang yang berwarna hitam biasanya. Makanya Nabi SAW ketika mensifatkan anjing hitam, maka Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, bahwa anjing hitam itu terkadang jelmaan syaitan. Atau kucing hitam yang menakutkan, terkadang burung hitam yang menakutkan. Jadi mereka suka warna hitam, ya. Nah dari sini maka kita tahu bahwa mereka tidak bisa dilihat tetapi bisa tasyakul. Tasyakul itu beralih rupa. Bisa umpamanya menjelma manusia, bisa. Seperti umpamanya kita sering mendengar ada orang mati, kemudian kok bisa hidup lagi, gentayangan ke sana kemari. Yang gentayangan bukan orang yang mati, ya. Orang yang mati itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan, dia nggak bisa lagi naik ke bumi, karena ada barzakh,
Barzah itu benteng penghalang alam kubur dan alam dunia. Lalu siapa itu yang gentayangan itu yang mirip dengan orang mati itu? Kata para ulama, itulah qarin. Karena setiap orang itu punya qarin dari jin. Qarinnya itulah yang gentayangan kemana-mana, yang kemudian menakut-nakuti manusia. Dari sini bahwa kita tahu bahwa jin itu tidak bisa memperlihatkan dirinya kecuali dengan beralih rupa, ataupun dengan cara kita rasakan. Keberadaannya kita bisa rasakan. Sebagaimana malaikat keberadaannya bisa kita rasakan, maka jin dan syaitan juga sama. Sama bisa kita rasakan, mereka itu di sekitar kita. Seperti umpamanya ibu dalam rumah mau ke kamar mandi, kok nampaknya kalau lewat di satu ruangan ini kok bulu kuduk agak merinding-rinding, kayaknya enggak tenang begitu kan, maunya cepat-cepat saja, pokoknya enggak tenang, mau ke kamar mandi maunya cepat-cepat saja, mau ke dapur gelap kayaknya takut. Lah itu maknanya kita bisa merasakan bahwa di sekitar situ ada jin dan setan ya. Kita bisa merasakan. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa jin itu terkadang untuk menakut-nakuti kita, mereka hinggap di beberapa media. Mungkin media bayangan ya, seolah-olah kita melihat sesuatu sekilas kemudian hilang begitu saja, atau mungkin suara-suara yang seolah-olah ada suara yang jatuh padahal tidak ada yang jatuh, atau suara angin, atau suara gemuruh gitu kan. Terkadang mereka masuk ke media-media seperti ini untuk menakuti manusia. Artinya kita bisa rasakan mereka. Karena ibu bapak perlu ketahui bahwa mereka itu banyak. Jin-jin itu banyak sekali. Mereka punya pasukan yang besar. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin jin yang kuat. Dan mereka bertebaran di seluruh dunia. Bahkan di sekitar kita, bahkan di rumah kita. Karena jin itu ada yang menetap di rumah seorang muslim, ada juga yang mereka gentayangan ke sana kemari mencari kesempatan untuk masuk ke rumah kaum muslimin. Seperti umpamanya jin-jin yang menghuni kamar kita adalah jin-jin yang ada di kamar mandi. Memang mereka tinggal di situ, mereka tidak pernah keluar dari situ. Makanya kenapa setiap orang yang masuk kamar mandi disuruh berdoa kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung darimu dari syaitan atau jin laki-laki dan syaitan atau jin perempuan. Sebab kalau seandainya kita tidak berdoa seperti ini kemudian masuk kamar mandi, maka mereka melihat aurat kita. Tapi kalau kita berdoa dengan doa ini kemudian masuk ke kamar mandi, walaupun kita telanjang, mereka tidak sanggup melihat kita, pandangan mereka terhalang. Makanya kenapa Nabi SAW mewanti-wanti, karena kondisi di kamar mandi itu menakutkan. Nah dari sini ikhwatufid dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada jin-jin itu yang memang tinggal di rumah kita, mereka tidak akan keluar, mereka akan tinggal di situ saja. Tapi ada jin-jin itu yang memang tidak tinggal di rumah kita. Artinya mereka itu masuk ke rumah kita kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan saja, tapi kalau tidak ada kesempatan mereka tidak akan masuk. Contohnya hadis Nabi SAW yang mengatakan apabila seseorang yang masuk ke dalam rumah dan tidak membaca doa, Allahumma kharajna wa alajna wa alallahi tawakkalna. Bismillah, masuk rumah. Maka orang yang ketika masuk rumah kemudian dia membaca doa keluar rumah, masuk ke dalam rumah, maka syaitan yang sudah siap-siap ingin masuk juga ke rumah kita, mereka tidak akan bisa masuk. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang makan dan tidak baca basmalah atau minum ketika tidak baca basmalah, maka syaitan ikut makan di makanan yang kita sedang makan. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang anak kecil, ada seorang jariyah hendak makan tuh, tiba-tiba tidak baca bismillah, langsung mau ngambil kan. Kata Nabi SAW, dipegang tangannya, kul bismillah, ucapkan bismillah dulu. Karena syaitan kalau engkau tidak membaca bismillah, maka dia akan makan bersamamu. Maka dari sini
Ada setan-setan yang memang tinggal di rumah, permanen dia di situ bersama kita gitu kan. Ada setan-setan yang memang datang dari luar dan masuk ke rumah kita. Tapi ibu bapak tidak perlu takut. Walaupun di rumah kita ada jin yang permanen tinggal di situ, tidak perlu takut karena memang mereka tidak mungkin juga mengganggu kita kalau kita bisa menjaga diri. Ya. Kalau kita bisa menjaga diri. Makanya para ulama ketika menyebutkan tanda-tanda orang rumah itu terkena jin atau banyak setannya, salah satunya ketika terjadi pertengkaran antara suami istri. Ya. Ketika sering terjadi, kalau bertengkar biasa gitu kan. Tapi kalau selalu bertengkar, ada masalah sedikit bertengkar, masalah sedikit bertengkar, masalah sedikit bertengkar, berarti rumah ibu bapak itu banyak setannya. Jadi setiap hari iblis itu, istana iblis itu kan di tengah lautan. Jadi iblis itu setiap hari akan mengutus tentara-tentara yang banyak. Kemudian setelah mereka diutus dan pulang menghadap iblis, masing-masing ngasih laporan. Ada yang mengatakan saya berhasil membuat si fulan tidak sholat, membuat si fulan yang tadinya sedekah tidak jadi sedekah, macam-macam diceritakan di hadapan iblis. Tapi iblis diam saja, tidak merasa bangga karena itu sudah biasa. Tapi ketika ada salah satu tentaranya mengatakan bahwa dia telah menceraikan antara dua keluarga, maksudnya suami istri, wah baru dia bangga. Langsung diambil pangkatnya, diambil pialanya, kemudian diletakkan di atas kepalanya, kemudian dipeluknya. Dalam hadis seperti itu. Kemudian iblis memberikan imbalan yang besar kepada dia. Lah kenapa pertanyaannya iblis tidak begitu bangga mengganggu orang yang malas sholat, yang malas ibadah, dan sangat bangga dengan satu pasukan yang mampu mencerai-berai keluarga? Dari situ kemudian kenapa alamat yang paling nampak rumah itu banyak setannya itu ketika sering bertengkar suami istri. Jadi kalau ibu bapak merasakan kok asik bertengkar saja di rumah itu, maka banyak setannya. Ruqyah itu, ruqyah rumahnya, ruqyah diri sendiri dan ruqyah rumahnya. Ruqyah rumah itu nggak susah, gampang. Ibu bapak bisa melakukannya, nggak usah ngundang ustadz, ngundang kiai. Ibu bapak juga bisa. Ambil air, kemudian kasih garam, gitu kan? Ataupun kalau memang bagus air lautan yang sudah asin itu, ya. Kemudian bacakan ayat-ayat ruqyahmu. Bacakan ayat-ayat ruqyah. Seperti apa ayat-ayat ruqyah itu? Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Falaq, An-Nas, dan Qul Huwallah. Kemudian surah Kursi, ayat akhir Al-Baqarah, gitu kan? Atau ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah tukang sihir Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun ketika berduel dengan Nabi Musa, seperti dalam surah Yunus atau Toha umpamanya kan. Dibacakan saja. Setiap dibaca ditiup airnya, setiap dibaca ditiup airnya. Sudah, itu jadi air ruqyah itu, ya. Tinggal kalau seandainya kita takut nih, ibu bapak main di rumah nih, di ruangan mana, kalau lewat sini kok semua orang takut, bukan saya saja, istri saya, anak-anak kok takut kalau lewat sini ya. Nah, tinggal disemprot aja, selesai. Dan itu selalu seperti itu. Dan cara seperti ini difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga para ulama yang lainnya, membolehkan meruqyah rumah dengan media air dan garam itu, ya. Dan ini fatwa para ulama seperti itu. Ataupun dengan membaca Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Jadi kalau masih bertengkar ini banyak setannya di rumah, baca surah Al-Baqarah sempurna setiap 3 hari sekali. Kata Nabi SAW, man qara'a surat al-Baqarati yunfaru anhu minhu syaitan. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka setan-setan akan lari, setan-setan akan keluar dari rumah kita. Ada dalam riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkannya, mereka akan lari dari rumah kita itu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari mereka tidak akan balik, mereka akan tetap di luar. Baru setelah kemudian 3 hari kita baca lagi, setelah 3 hari kita baca lagi, ya, supaya mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena
pertengkaran itu salah satu penyulutnya dari syaitan. Salah satu penyulutnya. Ya memang tidak mesti dari syaitan. Ya, tetapi kebanyakan pertengkaran rumah tangga itu dari syaitan. Makanya banyak-banyak isti'adzah, banyak-banyak berzikir, khususnya ibu-ibu ya, yang memang ibadahnya memang difokuskan di rumah. Kalau laki-laki itu kan di masjid, tapi kalau ibu-ibu itu kan difokuskan di rumah. Sholat wajib lebih baik di rumah dibandingkan di masjid, sholat sunnah lebih baik di rumah dibandingkan di masjid, baca Quran, zikir. Makanya Rasul mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya sepi kuburan itu. Jangan, rumah kita jangan seperti kuburan. Bacakan Quran, bacakan zikir. Kalau capek baca Quran kan sekarang sudah ada murotal, tinggal disetel kencang-kencang kan gitu, supaya syaitan itu lari. Nah ini diantara, dan jin itu perlu Bapak Ibu ketahui, tidak semua jin itu jahat. Ada jin yang beriman, ada juga jin yang kafir. Ada jin yang fasik, ada juga jin yang musyrik gitu kan. Karena Allah yang mengatakan, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidadah. Di antara kami, kata jin, ada orang-orang saleh, ada orang yang ahli salat, ada orang yang ahli puasa, ada orang yang ahli qiyam lail, ada orang yang ahli sedekah. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Maksudnya malas salat, malas puasa, malas zakat, malas zikir, malas baca Quran gitu kan. Kunna tara'iqa qidada. Kita ini berjenjang-jenjang, sama dengan manusia kan. Ada yang ahli salat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, ada juga yang malas salat, bahkan tidak salat. Ada juga yang malas puasa, bahkan sengaja berbuka di bulan Ramadan. Jadi kehidupan jin itu kurang lebih dalam beragama dengan kehidupan manusia ya. Akan tetapi orang-orang yang beriman dari kalangan manusia lebih banyak dibandingkan jin-jin yang beriman kepada Allah. Jadi secara mayoritas mereka lebih banyak kufur, tapi manusia lebih banyak beriman karena tabiatnya seperti itu. Jadi mereka itu juga ada yang suka taklim. Mungkin di masjid ini kita sedang ngaji, juga ada orang-orang jin-jin yang antum tidak lihat, dia sedang duduk di sini, ya kan? Jangan-jangan di samping-samping. Jadi kita tidak tahu, tapi jin juga sama kehidupannya, dan agama mereka sama dengan agama manusia. Artinya mereka mengikuti nabi manusia, mereka mengikuti Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, setelah tidak mampu berdakwah di Mekah dan diusir, Rasul mencoba mencari daerah baru untuk areal dakwah. Berangkatlah dia ke Taif. Sampai di Taif ditolak juga orang Taif, bahkan lebih kencang lagi, sampai melempari Rasul, sampai Rasul berdarah-darah itu. Akhirnya Rasul keluar dari Taif, mau masuk Mekah takut, karena bagaimanapun orang-orang Mekah sudah mulai mengancam. Barulah Rasul bisa masuk ke Mekah itu setelah ada jaminan dari ayahanda Zubair bin Mut'im. Ya, dia ada jaminan di situ. Tapi sebelum ada jaminan, Rasul tidak berani masuk Mekah. Jadi Rasul berada di perbatasan untuk mencari yang bisa menjamin dia supaya bisa masuk Mekah lagi. Lah selama di perbatasan kota Mekah, Nabi SAW tersesat jalan sampai di kebun kurma. Disitulah Nabi SAW sholat dan mengencangkan suaranya. Rupanya ada sekitar 6 jin ataupun 7 jin itu nyasar ke situ. Karena kita tahu bahwa sebelum diutusnya Nabi SAW, langit itu tidak dijaga. Jadi jin itu bisa naik ke langit, mencuri dengar perkataan malaikat yang kemudian disampaikan kepada para dukun. Tapi setelah diutusnya Rasul, langit itu dijaga dengan cara apa? Memfungsikan bintang. Makanya kalau kita lihat meteor-meteor itu kan, di zaman itu meteor-meteor itu tanda Allah melempar setan, sehingga setan gak berani lagi naik. Tetapi setelah diutusnya Rasul, maka tidak ada satupun jin yang mampu naik ke langit, karena akan dilempar oleh bintang. Sehingga kemudian pimpinannya iblis ini merasa heran, aneh, macam mana nih anak buah dia tidak bisa naik. Sehingga mereka disuruh untuk mencari-cari berita, kenapa kemudian
mereka tidak bisa dan tidak sanggup naik ke langit. Akhirnya disebarlah jin ke sana kemari itu, mencari berita macam mana kok bisa terjadi seperti itu. Rupanya ada jin sekitar 6, 7 atau mungkin 8 nyasar sampai di kebun kurma. Tiba-tiba mereka melihat Nabi SAW sedang sholat dan membaca Al-Quran dikeraskan. Didengar sama jin-jin itu. Rupanya sedap juga. Akhirnya kemudian jin-jin itu beriman. Ya, beriman dengan Rasul. Dan itulah jin yang pertama kali beriman dari kabilah Yaman. Jadi jin-jinnya orang Yaman dulu yang pernah pertama beriman kepada Nabi SAW. Baru setelah itu mereka pulang ke Yaman dan mendakwai kepada jin-jin yang ada di Yaman. Maka ratusan bahkan ribuan masuk Islam. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi SAW agar Rasul menyempatkan waktu khusus untuk berdakwah kepada mereka. Makanya dalam hadis Nabi SAW, ketika Rasul pernah dalam giliran Aisyah radhiyallahu anha, di malam itu Aisyah kehilangan Nabi. Kemudian curiga, disangkanya Rasul ke istri-istrinya yang lainnya. Akhirnya dibuntutin dari belakang. Ya, biasanya orang poligami begitu. Ya, curiga istri pertama itu. Kalau perlu dikasih GPS itu handphonenya. Jadi Aisyah ini akhirnya melihat, ini Nabi kemana nih? Dia udah curiga tuh kan. Jangan-jangan ke istri kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Rupanya Nabi SAW ke padang pasir. Ngomong sendiri gitu kan. Kemudian Nabi baru menjelaskan bahwa saya sedang mendakwai kaum jin. Artinya bahwa jin-jin itu mereka adalah agama yang sama dengan kita Islam. Nabinya sama dengan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari kiamat jin juga sama dengan manusia akan dihisab. Mereka akan dihisab. Di alam kubur juga akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Jin juga sama, karena jin-jin juga meninggal. Yang tidak meninggal cuma satu, iblis saja. Kalau iblis memang tidak akan meninggal, karena dia sudah meminta perjanjian dengan Allah, fa'angdzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai dibangkitkan kiamat. Maka Allah mengatakan, innaka minal mundharin. Kalau begitu aku kabulkan permintaan. Jadi yang enggak mati cuman iblis. Kalau anak buahnya jin-jin mati sama dengan manusia. Dan mereka juga melewati alam kubur sama dengan manusia. Mereka juga akan ditanya seperti manusia ditanya, dan mereka juga akan dihisab seperti manusia akan dihisab. Mereka akan melalui proses timbangan, tatayurus suhuf, menyeberangi siratal mustaqim, macam-macam keadaan hari kiamat. Mereka pun akan mengalami seperti yang dialami manusia, karena mereka mukallaf. Mereka makhluk yang dibebani syariat sebagaimana Allah juga membebani syariat kepada manusia. Makanya kalau orang yang meruqyah itu, lihat jin yang masuk di situ. Kalau dia jin kafir, suruh masuk Islam. Ya. Kalau dia jin yang mukmin fasik, suruh bertobat. Ya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, tidak mau bertobat, boleh kita bunuh. Dengan cara apa? Dengan membacakan Al-Quran sampai dia terbakar. Cara membunuhnya seperti itu. Bukan ngambil pisau kemudian nusuk orang yang kesurupan, mati juga seorang orangnya ya. Jinnya tak mati. Ya, bukan begitu cara membunuhnya, tapi dengan cara dibacakan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran bagi mereka itu panas dan bisa membakar dan bisa membunuh. Ya. Makanya kenapa ruqyah itu kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan doa-doa ruqyah, karena mereka hanya takut dengan itu. Ya. Makanya kita ruqyah diri sendiri atau anak kita gitu kan, kalau sakit sering nangis malam-malam kok nggak mau berhenti, ya boleh juga itu mungkin diganggu syaitan. Ruqyah oleh kita, bacakan ayat-ayat ruqyah, jangan panik ya. Bacakan ayat-ayat ruqyah, pegang ubun-ubunnya, bacakan surah kursi, surah Al-Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Insyaallah kalau memang ini datang dari gangguan jin akan hilang tuh, akan sembuh dengan sendirinya ya. Jadi alam jin itu kurang lebih dengan alam manusia, tetapi bedanya mereka tidak bisa dilihat dan mereka mampu melihat kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.